Pokoknya aku minta bagian uangku. Aku lagi butuh duit sekarang. Bagian apa sih, Mbak? Mbak kan tahu kalau usaha donat ini adalah usaha saya sendiri, Mbak. Dan Mbak juga sudah mendapatkan harta warisan dari Bapak, Mbak. Apa? Toko kelontong itu? Udah gak ada. Lagian si Bapak ngasih toko kelontong di daerah yang sepi. Gimana mau laku? Mbak, itu bukan karena sepi pembeli. Itu karena Mbak nggak becus ngelolanya. Belum lagi si Yanto itu, pacar Mbak. Yang bisa cuma merawat harta Mbak terus. Udah deh, nggak usah bawa-bawa nama Yanto. Bapak itu bagi harta warisannya nggak adil. Ingat ya Farid, aku masih punya hak di toko donat ini. Mbak. Kemana sih si Yanto? Giliran aku banyak duit aja, disayang. Tapi giliran dia banyak hutang aja, aku ditinggalin. Apa-apaan ini? Ini tas saya! Tolong! Jambret! Jambret! Tolong, Pak! Tas saya jambret! Berhenti, Mas. Ini tapi apa deh? Tahu ini. Gua pukul ya. Mas, ada apa nih, Mas? Ada apa? Enggak. Bude Ani? Astagfirullah, Mbak Ani. Mana? Mana jambretnya? Hei, kembalikan tasku. Balikin tas orang. Balikin. Mbak Ani jambret? Bapak siapa? Kok kenal sama jambret ini? Maaf, Mas. Saya adek Mbak ini. Tolong, Mas. Tolong jangan dibawa ke kantor polisi. Kita damai. Oh, nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, Pak. Ayo, Pak. Mas. Saya akan menjamin mbak saya ini. Tolong, Pak. Maafkan. Mbak saya ini mungkin hilaf. Saya yakin mbak saya nggak akan mungkin melakukan ini lagi, Pak. Jadi tolong maafkan ya. Ya. Bagaimana, Bu? Oke, saya maafkan. Asal lain kali kamu jangan mengulangi lagi perbuatanmu, ngerti? Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Makasih. Untung orangnya baik. Udah pulang sana, Pak. Mbak Ani. Mbak Ani nggak apa-apa, Mbak Ani. Ayo, Pulang yuk. Masya Allah, Mbak. Mbak kok bisa senekat itu sih, Mbak? Bikin malu aja. Rit. Mbak hilaf. Mbak gak tahu lagi harus mencari uang kemana buat nutupin semua hutang-hutang Mbak, Rit. Makanya Mbak berbuat nekat kayak tadi. Rit, tolongin Mbak, Rit. Mbak harus kemana lagi minta tolong kalau bukan sama kamu, Rit. Kamu kan adik Mbak satu-satunya. Enggak, Mbak. Enggak. Saya nggak mungkin nolong Mbak. Kalau Mbak sendiri nggak ada niatan untuk berubah. Kalau saya punya uang, saya nggak akan mungkin lunasin utang Mbak yang sebesar itu, Mbak. Nggak akan mungkin. Tolongin Mbak. Turun, Mas Farid. Mbak Ani, ayo bangun, Mbak. Mas Farid, biar bagaimanapun, kalian berdua ini sudah sama-sama yatim piatu. Kalau ada masalah, mau seperti apa, kalian harus saling membantu. Ya udah, saya akan lunasin utang-utang Mbak. Tapi ingat Mbak, ini adalah yang terakhir kali. Dan ingat Mbak, saya nggak mau Mbak berhubungan dengan rentenir lagi. Mbak harus belajar tanggung jawab, Mbak. Iya, Rit. Tapi Mbak harus kerja apa ya, Rit?
Mbak itu kan nggak punya ijazah. Oke, kalau gitu. Mulai besok, Mbak tinggal di sini untuk membantu usaha donat saya. Dan saya akan membayar gaji bulanan untuk Mbak. Mbak ini mau kan? Bikin adonannya bener ya, Pak. Terus itu, dibolong-bolonginnya yang bagus. Bikinnya yang bagus donatnya, biar laku. Kamu, ya itu tolong ya disusun donat-donatnya biar kelihatannya rapi, jadi jualannya enak dilihat sama pembeli ya. Kok nggak sama kayak Pak Farid ya? Iya, baru masuk aja udah petentang-petentang kayak gitu. Enak-enakan lagi, nyuruh-nyuruh lagi. Keselin nih. Selin banget tau gak sih? Heh. Kamu ngomong apa tadi? Gak suka sama saya, ah? Lupa siapa saya? Perhatian ya buat semuanya. Ingat ya, kalian jangan sampai lupa. Saya ini kakak dari pemilik toko donat ini. Kalau kalian berdua rese, saya bisa aja bilang ke adik saya untuk memecat kalian berdua. Ngerti? Udah kerja semuanya. Halo. Tumben kamu masih ingat aku. Hah? Setelah kamu ngilang-ngilangan, sekarang kamu telepon aku. Ada apa? Jangan marah-marah dong sayang. Gini deh, kita ketemuan di taman ya. Nanti aku akan jelasin semuanya. Oke sayang? Ayo dong sayang. Maafin aku dong. Aku kan sudah bilang kalau aku nyesel banget. Apa sih gampang. Tapi kenapa waktu itu kamu ninggalin aku seenaknya? Terus, kenapa tiba-tiba sekarang kamu nongol? Terus kamu pergi kan sama perempuan lain? Ya nggak mungkin lah sayang. Kalau selama ini aku menghilang, itu aku lakukan demi kamu. Demi aku? Ya. Aku terpaksa menghilang. Karena aku nggak ingin menambah beban kamu. Aku nggak bisa melihat kamu susah. Tapi ternyata aku menyadari aku nggak kuat jauh-jauh dari kamu. Aku nggak bisa berpisah dari kamu. Benar. Kamu kan maafin aku. Oke, aku maafin. Gitu dong. Hah? Janji, jangan ulangin lagi. Iya, ya. Aku janji gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Yaudah ya, kalau gitu aku balik ke rumah dulu ya. Gak enak kan sama adik aku. Nanti bisa-bisa adikku marah lagi kalau aku kelayaban pas jam kerja. Kamu kerja sama adik kamu di usaha donat itu? Astaga. Tega banget adik kamu ya. Padahal kamu kan juga punya hak atas usaha donat itu. Kamu tuh harus jangan mau dimanfaatin adik kamu. Terus, aku harus gimana dong? Ya kamu harus manfaatin dia tanpa dia menyadari. Kamu ambil apa aja yang memang sudah menjadi hak kamu.
Iya. Duitnya. Banyak banget. Bude ngapain di sini? Enggak, Bude nggak ngapa-ngapain kok. Bude tadi habis beresin kamar bapak ibu kamu. Tuh lihat spraynya. Bude ganti kan? Sini aja ya. Bude mau pergi dulu ya. Ini Mas. Widih, keren banget cewek aku. Hah? Itu dong. Jangan mau dikatakan sama adik kamu. Hah? Ya kan? Dulu. Udah, biar aku yang simpen semuanya. Jadi kalau mereka nuduh kamu, mereka kan gak punya bukti. Iya kan? Tapi Mas, ini uang untuk modal usaha dan tabungan kita ya Mas. Jadi habisin. Iya sayang, tenang aja. Yaudah Mas, kalau gitu aku balik ke rumah dulu ya. Aku takut Mas, nanti adik aku nyariin aku dan dia bisa curiga sama aku. Ya? Oh iya ya, kamu hati-hati di jalan ya. Iya, permisi ya Mas. Bener Aida, kamu lihat Bude Ani ngambil uang di kamar? Iya, Bu. Kenapa Mbak Ani kayak gitu ya? Pantes aja uang hasil penjualan itu sering hilang. Mbak Ani, maaf Mbak, saya mau tanya, apa bener Mbak ngambil uang di kamar Mbak? Kalau iya kenapa? Ya kalau iya, nggak bisa kayak gitu lah Mbak. Itu kan uang kami Mbak, itu uang tabungan kami dari hasil penjualan donat. Jadi Mbak nggak bisa seenaknya ngambil gitu. Kalau itu hasil dari penjualan donat, berarti aku juga berhak dong atas uang itu, ya kan? Keterlaluan ya Mbak ya. Mbak, kalau Mbak ngambil diem-diem kayak gini, sama aja nyuri. Terus, kalau aku ngomong, emangnya kamu mau ngasih? Enggak kan? Mbak lupa ya? Kalau saya sudah melunasi semua utang Mbak. Kenapa sih Mbak? Mbak tuh nggak pernah berubah. Sekarang Mbak ngambil duit kami. Untuk apa Mbak? Untuk apa? Atau jangan-jangan Mbak berhubungan lagi sama si Yanto, laki-laki nggak bener ya? Sekarang gini Mbak, Mbak balikin semua uang yang Mbak curi. Mbak, kalau Mbak nggak mau berubah juga, silakan Mbak keluar dari sini. Dia ngomong kayak gitu ke kamu? Iya. Aku tahu, An. Dia itu ingin nyingkirin kamu. Tapi dia cari-cari alasan. Dia itu pasti takut kalau usaha donatnya itu kamu ambil alih. Terus, aku harus gimana, Mas? Ya. Sebelum kamu disingkirin, kamu harus singkirin dia duluan. Caranya gimana?
Ibu ya. Aida sayang. Kita memang sayang sama ayah. Tapi Allah lebih sayang. Aida, sekarang lebih baik kita berdua berdoa aja ya. Supaya ayah itu bisa tenang dan juga bahagia di sana, sayang. Dengar ya kalian semua, mulai hari ini dan seterusnya, sayalah pemilik usaha donat rumahan ini. Jadi kalian semua ini adalah karyawan saya dan harus nurut apa kata saya. Kalau ada di antara kalian yang membantah, saya akan pecat kalian semua. Mengerti? Ibu, ngerti Ibu. Yaudah, sekarang kalian kerja. Ayo kerja! Gawat nih, kalau sampai diurus sama Bu Ani, kenapa nggak sama Bu Asisa aja ya? Iya. Lagian, bisa apa sih dia? Parah banget tuh orang. Baru kemarin Pak Farid meninggal. Dan sekarang, udah main ambil gitu aja kekuasaan di sini. Bener banget. Halo sayang. Mas Yanto, ngapain Mas di sini? Sekarang kan udah bebas. Nggak ada lagi tuh adik kamu yang cerewet dan suka marah-marah. Ya kan? Oh, ya. Itu Mas. Ani, kamu mau kan menikah dengan aku? Alhamdulillah. Sekarang beda banget ya. Semenjak diganti sama Ibu Ani dengan suami yang itu tuh. Udah galak, pelit, gajian sering ditunda-tunda. Bener banget. Bos macam apa seperti itu? Kamu udah bosan kerja di sini? Hah? Ya udah. Mulai sekarang, kamu nggak usah kerja lagi di sini. Saya dipecat, Pak. Tolong jelas omongan saya. Pak, tolong, Pak. Jangan pecat saya. Udah, Pak. pulang sekarang. Pulang. Ayo, siapa lagi yang mau keluar? Silakan. Saya bisa mendapetin 1000 orang yang lebih bagus dari kalian. Bagus Mas, tindakan kamu itu udah bener banget. Kamu memang harus tegas sama karyawan. Karyawan itu memang harus digituin, biar mereka takut. Mas Yanto, kok karyawan dipecat-pecat seenaknya gitu aja sih? Kan kasihan, Mas. Aziza, kamu ngapain di sini? Bani, saya kesini kan mau kerja. Saya harus mengelola tempat ini kan, Mbak? Oh, jadi maksud kamu aku sama Mas Yanto itu nggak sanggup, gitu? Aziza, gini-gini aku juga ngerti bisnis. Kamu jangan ngeremehin aku dong. Loh, Mas, jangan mikir gitu dong, Mas. Saya kan kesini mau bantu. Udah. Gak usah ribut di sini. Mending sekarang kamu urus anak kamu. Sana. Udah sana pergi. Sana. Halo sayang. Kamu jahat, Mas.
Kamu udah nikah kan sama Ani? Kenapa sih kamu jahat banget? Kamu tenang. Kamu anggap aku apa sama ini? Dengar aku, Bel. Dengar aku. Duduk. Dengar aku. Aku sengaja menikahi Ani karena aku ingin memiliki hartanya. Dan nantinya itu akan juga menjadi milik kamu. Dan semua itu akan menjadi modal untuk kita menikah nanti. Nah, kalau usaha donat itu sudah menjadi milik aku, dia pasti aku tinggalin lah. Aku kan mendingan milik kamu. Lebih muda, lebih cantik. Tapi kamu jahat. Kamu serius, Mas? Tapi kapan kamu milikin usaha donat itu? Lambat tapi pasti. Tapi yang penting, adiknya, si Farid, sudah mati aku tahu. Waalaikumsalam. Ada apa, Ibu? Saya mau mengembalikan sisa donatnya nih, Bu. Loh. Kok masih banyak sih, Bu? Wah, saya nggak tahu. Peminatnya menurun. Mereka bilang rasanya beda, nggak seperti yang dulu. Saya juga nih Bu mau ngembaliin. Nih lihat aja tuh donatnya pada berjamur. Jadi orang-orang pada nggak mau beli. Ya ampun, Bu. Kok masih banyak sih? Aduh, kok jadi Banyak amat yang dikembalikan. Waduh, gawat. Bisa bangkrut kalau tiap hari kayak gini terus. Padahal Susi mulai rewel minta ini itu. Kalau nggak dituruti, minta putus. Aduh, gimana ya? Ya, Bu, permisi ya, Bu. Permisi dulu Ibu. Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Ya ampun, kok bisa nggak laku banyak sih nih donat ya? Mau diapain ini? Aduh, Jenry bawa kantong plastik ya ke sini. Ya. Ada apa, Bu? Jen, ini. Kamu buangnya donat-donat ini. Jangan dibuang. Kenapa, Mas? Nah, donat yang basi ini kita bersihkan dari segala jamur dan juga toppingnya. Sudah bersih? Sekarang coba kamu goreng. Tiga aja dulu. Masih bau tengik. Berarti aku harus kasih zat pewangi. Ini Bu, mau nitip donat. Ya udah, Pak, taruh aja situ, Pak. Ada berapa semuanya? Ada 30 biji. Permisi. Ibu, ini mau nitip donat ya. Berapa donatnya? Ada 50, Bu. Makasih ya. Permisi, Bu. Ya. Kalian semua perhatian baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah membuang donat yang dikembalikan ataupun yang tidak laku. Maksudnya gimana, Pak? Mau diapakan donat yang basi ini? Kalian perhatikan saya. Semua donat yang basi ataupun berjamur, dibuang jamur dan topping lamanya sampai bersih donat. Terus, setelah itu dijual lagi ya, Pak? Enggak, Pak. Saya nggak mau melakukan itu. Itu kan bahaya, Pak. Kalau sampai kita lakukan itu sama saja kita menipu pembeli, Pak. Kamu itu kerja di sini. Kamu harus menuruti apa perintah saya. Yang nggak setuju,
Silakan angkat kaki sekarang juga. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya keluar dari sini. Bagus. Saya juga mengundurkan diri, Pak. Saya nggak mau jualan donat basi. Jentri, Obet. Kalian ngapain di sini? Ya, kalian yang ngapain di sini? Bukannya kerja malah jalan berduaan. Kita ngundurin diri dari pekerjaan. Iya, kita ngundurin diri, Sob. Kok bisa? Bisa lah. Kalian bayangin ya, donat yang nggak laku itu didaur ulang. Jamurnya dibersihin, setelah itu digoreng. Iya. Udah gitu, donat itu didaur ulang lagi, terus ditapping sampai bagus, dijual lagi ke konsumen. Wah, ini bahaya, men. Ini bahaya. Ya bener, ini bahaya. Mendingan kita kasih tahu warga yang lain, habis itu kita demo ke rumah Pak Yanto. Ya, setuju. Ya, setuju. Bagaimana? Ayo, Oke, oke. ayo. Kita lapor ke polisi. Iya. Pak. Pada mau kemana nih? Kondangan. Pak Tahar, kita nih mau ke rumah Pak Yanto, kita mau demo. Hah? Tahu enggak? Pak Yanto sekarang itu mendaur ulang donat, habis itu dijual lagi. Wah, nggak bener itu. Ini kan bahaya banget kalau kayak gini dibiarin aja. Pada kumpul di sini. Iya, Bu. Dari mana, Bu? Ini habis beli obat buat Aida. Oh, Aida sakit. Iya, Pak. Kasihan, Bu. Kok pada di sini? Nggak pada kerja? Maaf, Bu Aziza. Kami mengundurkan diri dari pekerjaan. Soalnya kami disuruh dari Pak Yanto dan Bu Ani mendaur ulang donat yang sudah basi, Bu. Bener itu. Betul, Bu. Kalau dijual lagi takut jadi penyakit untuk konsumen, Bu. Ya, karena itu kita mau ke sana, Bu. Kita mau demo. Mas Yanto. Tolong hentikan kecurangan kalian. Yang kalian lakukan itu melanggar hukum. Kalau nanti para pelanggan sakit dan juga keracunan, itu kan bahaya. Apa-apaan kamu? Datang-datang main perintah. Mas, aku sudah tahu kecurangan kalian. Kalian itu menggunakan donat busuk dan didaur ulang kembali. Iya kan? Aduh, ngapain sih nih orang? Masih aja ikut campur deh. Mbak Ani, usaha bisnis donat ini merupakan peninggalan orang tua Mbak yang sudah dirintis selama bertahun-tahun. Apa Mbak tega? Mbak rusak seperti ini caranya. Udah deh, gak usah ikut campur. Denger ya, semenjak kematian adikku, kita itu udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi kamu juga gak usah ikut campur usaha ini. Tahu? Pak Yanto! Keluar, Pak! Mas, Ayo, testing semua. Udah tusukin ya. Mana Pak Yanto? Mana? Nah, ini dia nih, istrinya nih. Nah, ini dia nih orangnya nih. Ada apa ini? Ada apa? Alah, ada apa? Bapak kan yang buat donat daur ulang? Iya, ngaku aja. Iya, Pak. Enggak, itu nggak benar itu. Alah, siapa yang bilang? Kita masuk aja ke dalam. Mana donat basi yang kalian bilang itu? Dengar ya, kami tuh nggak pernah menggoreng ulang donat basi. Fitnah itu. mana mungkin lah kita menjual donat ulang yang udah basi. Jangan duduk seenaknya dong. Udah, sekarang semuanya keluar. Keluar! Keluar!
Mbak Ani, Mas Yanto, saat ini memang semuanya belum ketahuan. Tapi suatu saat, kejahatan apapun pasti akan terbongkar juga. Bodoh amat. Sekarang mendingan kamu kemasi barang-barang kamu dan kamu keluar dari rumah saya. Mbak Ani ngusir aku. Iya, karena kamu itu sudah memprovokasi warga di sini. Dan kami nggak mau usaha kami itu kamu ganggu lagi. Ngerti? Ngapain masih di sini? Ayo cepet keluar! Kita mau pindah kemana? Kita cari kontrakan ya sayang ya. Kita udah gak bisa lagi tinggal sama Budi Ani dan juga Pak Deanto. Gak apa-apa ya. Bu, Aida pusing, Bu. Kamu kenapa sayang? Aida pusing, Bu. Dan kamu panas banget sayang. Mau gak mau aku harus jual cincin kawin ini supaya bisa bawa Aida ke dokter. Ini apa, Bu? Ini bahan-bahan untuk bikin donat. Mulai sekarang, Ibu akan berjualan donat keliling kampung, sayang. Aku boleh bantuin nggak, Bu? Ih, kok mahal banget sih, Bu? Bu, saya itu kan langganan di warung sini. Kok harganya jadi naik? Nah, Kan emang udah segitu harganya. Sekarang udah pada naik. iya tapi nggak segini juga kali. Ih, ngambil untungnya gede banget sih, Bu. Mentang-mentang tepung lagi langka, naikin harga seenaknya. Kalau situ nggak mau beli, nggak apa-apa. Kagak usah ngomong yang macam-macam. Situ mau tepung yang murah. Ada no di warung sebelah. Tepungnya udah kuning, udah kadaluarsa, udah busuk. Warsa. Pinter juga istriku ini. Hah? Bahannya pakai tepung busuk kadaluarsa. Yang penting murah. Jadi bisa hemat dia produksi. Ada lagi nih. Aku juga beli margarin dan yang lain-lain yang udah kadaluarsa. Bodo amat deh, yang penting murah. Iya. Dek. Iya, Pak. Iya, Pak. Mulai sekarang, tugas kamu jadi mata-mata. Kamu awasi, kalau ada warga yang mulai curiga, secepatnya kasih tahu saya. Iya, Pak. Ya? Nih. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Ini diberesin dulu. Oh iya.
jual donat basi ulah-ulahan. Keuntungan kita jadi makin banyak. Hah? Iya, Mas. Ya. Wah, bagus banget, Mas. Makasih ya, sayang. Tuh, aku udah nempatin janji aku kan, beliin gelang buat kamu. Gimana? Suka kan? Suka banget. Bagus lagi. Aku gitu loh. Tapi sayang, kemarin aku sedih deh. Aku hampir diusir dari kosan sama ibu kos. Aku udah nunggak 2 bulan. Kamu bisa kan bayarin aku dulu? Aduh, gawat nih. Mesti cari duit lebih banyak lagi buat nuruti maunya Susi. Iya. Ya udah nanti aku kasih uangnya ke kamu ya. Kasih ya, Mas. Berapa, Bang? 10.000, Bang. Kok campur plastik, Bang? Biar nggak cepet melempem. Terus kalau sore kan tetap kenyang. Emangnya nggak bahaya, Bang? Itu kan plastik. Terus masuk ke tubuh orang. Aduh, kalau sedikit nggak apa-apa kali, Mas. Cuma sedikit kok. Nggak takut ketangkep, Bang? Nyampur tempat umum gini. Ditangkap. Ya enggak lah. Teman-teman juga semuanya pada pakai kok. Malah ada yang lebih bagus lagi, Bang. Pakai lilin biar lebih awet. Plastik. Ini aja, Mas. Lumayan tuh. Donat kamu bisa lebih awet. Terus kamu bisa ngambil untung lebih banyak. Gimana, Mas? Apa itu, Mas? Lilin? Kenapa kamu beli lilin sebanyak itu, Mas? Ya, kamu nggak usah tanya-tanya. Lihat aja ntar hasilnya. Nih. Wah, Hah? iya, Mas. Ternyata donatnya tuh lebih seger dan mengkilat lagi. Tapi yang paling penting, mulai sekarang donat kita akan tahan lama. Hah? Nggak akan ada lagi donat yang dikembalikan ke kita atau jamuran. Pinter kamu, Mas. Ini karung. Ini tepung bau amat sih. Iya, warnanya udah kekuning-kuningan. Aduh, Pak, ini mau dibawa kemana nih tepung? Mau dibawa ke rumah Pak Yanto, Bu. Pak Yanto. Nanti sama ini dia. Ternyata selama ini mereka pakai tepung busuk ya. Wah, ini udah nggak beres nih. Ayo kita gerebek dia dan kita kasih tahu warga. Mana nih, Pak? Kita mau gerebek usaha produksi Pak Yanto. Hah? Hari ini juga. Ayo ikut. Ayo.
Apa lagi nih? Sudah Pak, ngaku saja. Selama ini Bapak produksi donat pakai tepung busuk kan? Iya udah Pak, ngaku aja Pak. Sebaiknya Pak Yanto mengaku saja sebelum kami menemukan bukti. Kalian mau periksa? Periksa aja silahkan. Biar kalian puas. Oke, ayo periksa semuanya, periksa. Kita periksa aja. Ada nggak? Ma, nggak ada kan? Hah? Udah, sana keluar. Pada sirik ya semuanya sama saya. Hah? Makanya pakai fitnah segala. Dengar ya? Sekali lagi kalian main grebek dan fitnah, saya nggak segan-segan melaporkan kalian ke polisi. Gawat. Udah keluar, ngapain masih di sini? Dek, ya Pak. Iya Pak. Terima kasih ya. Kamu udah ngasih tahu saya kalau mereka mau ngerebek. Jadi semuanya sempat diamanin deh. Segini doang, Pak. Terus kenapa? Ya, sana-sana. Pak, Bu. Pak Yanto, saya bisa kalon, Pak. Saya sakit, Pak. Mau ke dokter. Nggak bisa. Tunggu aja sampai pas gajian. Tapi, Pak, gajian kan masih lama, Pak. Saya butuhnya sekarang. Kalau saya nggak mau ngasih, terus Bapak mau apa? Tolonglah, Pak. Selama ini, saya kan sudah bersedia merahasiakan kecurangan perusahaan Bapak. Tapi sekarang, kenapa Bapak tidak mau menolong saya, Pak? Ngeyel banget nih orang tua nih. Hah? Kalau Bapak sakit, udah nggak usah kerja selamanya. Pulang sana. Ayo pulang. Bapak, ayo kita ke dokter, Pak. Jangan sampai harinya terganggu karena batuk. Berikan si kecil anakonidin untuk batuk pilek, anakonidin OBH untuk batuk flu. Jadi kamu mau kerja di sini? Ya, kebetulan ada karyawan yang baru keluar. Nah, kamu ganti tugas dia. Tugas saya apa ya, Pak? Tugas kamu adalah mencampurkan lilin-lilin itu ke dalam minyak. Oh, biar awet ya, Bu, donatnya. Pinter kamu. Udah biasa ya? Udah, dulu kan saya sering bantu orang bikin kue basah. Biasa pakai campuran macam-macam biar awet adonannya. Tapi kamu janji nggak ngomong ke orang-orang kan? Ya enggak lah, Pak. Masa saya mau merugikan usaha Bapak dan Ibu sih? Bagus, bagus kalau begitu. Saya senang ketemu orang yang mempunyai prinsip sama dengan kami. Pak, nah sekarang kita ke situ ya. Pak. Aduh, Susi ngajak ketemuan lagi. Tunggu! Itu lagi. Aku kan sudah bilang. Sabar dong. Mau sabar sampai kapan? Kan kamu yang bilang kalau kamu menceraikan Ani secepatnya, nikahin aku. Mana buktinya? Semua omongan kamu itu palsu. Kalau kamu nggak sabar, cari aja laki-laki lain yang lebih kaya, yang bisa kamu bodohin dan kamu porotin seenaknya. Dasar perempuan matre, bosan aku lama-lama sama kamu. Mas, tunggu. Kita butuh
Pak, perut aku sakit, Pak. Ada apa nih? Jangan-jangan gara-gara donat ini nih. Kayaknya memang benar. Ini semua gara-gara donat Pak Yanto. Kita gerbek ke sana sekarang. Hei, tunggu dulu. Kalau kita main gerebek ke sana, kita harus punya bukti. Nanti kita malah dilaporin sama Pak Yanto. Gimana? Malah jadi fitnah lagi. Itu semua bukan fitnah. Saya punya buktinya. Saya pernah memotret dia waktu bikin adonan. Dan ini, bagaimana mereka menggoreng donat-donat itu yang sudah basi. Lihat. Bahannya pakai sup kadaluarsa. Yang penting murah. Jadi kita hemat dia produktif. Wah, benar ini. Saya sudah menduga. Saya juga punya bukti. Apalagi? Entah siapa yang mengirim video rekaman ini. Saya nggak kenal nomornya. Tapi yang pasti, ini video kejahatan Pak Yanto dilakukan di pabriknya. Wah, udah nggak salah lagi itu. Oh, jadi selama ini benar. Pak Yanto sudah menggunakan bahan tepung basi. Dan gorengnya pun pakai lilin. Pantesan banyak warga yang keracunan. Betul. Donat. Jangan-jangan selama ini Aziza yang kirim videonya. Bisa jadi itu. Kan dia udah nggak kerja sana lagi. Itu ada apa ya? Kok pada kumpul di sini, ada apa ya? Ini Bu Aziza, maaf ya. Apa benar Bu Aziza yang kirim video rekaman ini, Bu? Enggak, Pak. Bukan saya yang ngirim video ini. Jadi, siapa dong? Ya udah gini aja Bapak-bapak. Sekarang saya mau ke rumah sakit. Saya pengen lihat warga-warga kita yang kena korban. Dan ini Jen, tolong kamu pegang dan kamu segera ke kantor polisi sebagai barang bukti. Saya jalan dulu. Ya. Mas aja, Pak. Ayo, Mbak. Hati-hati, Mas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata memang benar. Donat yang sudah terlanjur dimakan oleh warga ini mengandung bahan-bahan yang sudah kadaluarsa, bahkan mengandung lilin. Keterlaluan Pak Yanto dan Bu Ani. Tega sekali mereka berdua. Ini kita nggak bisa tinggal diam. Pak RT, kita harus hentikan mereka karena berbahaya buat warga. Ya, benar Pak. Kita harus bertindak. Ya Pak, jangan sampai bertambah lagi korbannya Pak. Betul itu. Jadi bagaimana Pak RT? Ayo kita gerbek sekarang. Ayo. Aduh, lama banget Pak. Macet. Iya Pak, lagi macet Pak. Selamat siang. Siang Pak. Anda yang bernama Saudara Yanto? Ya, saya. Diam. Ada apa Pak? Jadi benar dugaan warga selama ini kalau Bapak yang membuat donat dari bahan yang berbahaya. Ah, enggak benar itu. Itu fitnah Pak. Diam. Anda tidak usah lagi mengelak. Buktinya adalah video ini. Aku yang ngirim rekaman video itu ke Pak RT, biar mereka semua dapat ganjaran. Dulu Pak Yanto nggak mau bantu bapakku waktu sakit. Bapak! Bapak! Ayo kita ke dokter, Pak! Akhirnya, bapakku meninggal. Bagus. Orang seperti Yanto memang pantas dapat pelajaran. Dan ini surat perintah penangkapan Anda.
benar, Pak. Nggak ada barang-barang berbahaya di tempat saya. Udah, jangan banyak bohong, Pak. Kebanyakan ngomong ini orang, Pak. Nggak ajar aja. Diam. Ayo kita periksa ke dalam. Ayo, periksa ke dalam. Pak, tapi benar, Pak. Nggak ada, Pak. Ini lilin untuk apa? Anu, Pak. Anu apa? Untuk... Ayo masuk. Polisi. Mana lu? Ini ada apa ya? Turun. Pak, ini ada apa ya, Pak? Sudah diam. Kamu pasti sekongkol kan sama suamimu? Sekongkol? Sekongkol apa, Pak? Saya nggak bersalah, Pak. Kenapa bisa ditangkap? Kamu bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Ya, tapi saya nggak bersalah, Pak. Saya sekongkol apa sama suami saya, Pak? Bapak jangan menuduh sembarangan, Pak. Pak polisi, dia bukan hanya bersekongkol membuat donat basi. Dia juga bersekongkol membunuh Farid waktu itu. Tapi yang penting, adiknya, si Farid, sudah mati yang menabrak. Fitnah, itu nggak benar, Pak polisi, nggak benar, itu fitnah. Bener, Mbak. Mas Yanto yang udah ngebunuh Mas Farid, Mbak. Suami aku, Mbak. Mbak udah bersekongkol sama Mas Yanto. Mbak kenapa tega banget? Mbak kenapa tega banget sama aku, Mbak? Aziza nggak bener, Aziza. Mana mungkin Mbak membunuh adik Mbak sendiri? Itu nggak mungkin, Aziza. Kamu percaya sama Mbak, Aziza? Saya tidak fitnah. Yanto sendiri yang mengaku. Saya siap jadi saksi, Pak. Pak, saya nggak bersalah. Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto kenapa tega, Mas? Ngebunuh suami aku, Mas. Mas Farid itu adik ipar Mas sendiri. Aziza, maafkan aku, Aziza. Aku nggak bermaksud. Oh, masuk deh. Masuk.